Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan buat kebaikannya, buat kemurahannya, buat kasih setianya, buat kesempatan yang masih diberikan untuk kita boleh bersekutu dalam firman Tuhan. Mari dalam waktu yang ada, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk membawa kita kepada pengertian yang benar akan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, buat kesempatan ini, kami bersyukur buat firman-Mu yang sesaat lagi Kau nyatakan kepada kami. Kami berdoa kiranya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami kebenaran dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Filipi. Dan sekarang kita sampai dalam Filipi pasal yang kedua. Kita mau baca ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dalam ayat 17, Paulus berkata-kata dengan perumpamaan kepada jemaat di Filipi. Perumpamaan yang mungkin bagi kita susah untuk kita mengerti karena konsep tentang korban curahan, ada korban itu nggak ada dalam zaman sekarang. Tapi bagi jemaat di Filipi, ini adalah sesuatu yang mudah sekali untuk mereka tangkap karena hal tentang korban kepada Tuhan itu adalah hal yang wajar dilakukan, adalah ritual keagamaan yang mereka temukan secara kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang sudah berjalan dari generasi ke generasi, diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga ketika Paulus berkata tentang darah yang dicurahkan, tentang korban ibadah, di sana mereka akan mudah sekali untuk terhubung dengan apa yang dimaksud oleh Paulus. Nah, bagi kita, untuk kita mungkin bisa mengerti, kita bisa belajar sedikit. Kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, dikatakan di sana, beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya, dan korban curahannya. Korban curahan disebutkan di sini, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kembali dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 17 tadi, Paulus di sana berkata, sekalipun darahku dicurahkan, sekalipun darahku ini menjadi korban curahan, dikatakan di sana, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Korban curahan dalam kitab Perjanjian Lama itu seringkali menggunakan anggur. Ada takaran khusus dan biasanya anggur. Tapi selain konteks hubungan umat Israel, umat percaya pada waktu itu, korban curahan itu juga seringkali dilakukan oleh kepercayaan-kepercayaan lain di zaman itu. Dan mereka ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan anggur. Dan di sini Paulus menggunakan perumpamaan darah. Jadi ini hanya perumpamaan, gaya bahasa perumpamaan. Paulus tidak ngomong untuk mereka mengambil darahnya dan mencurahkannya pada korban bakaran mereka, enggak. Ini perumpamaan yang diberikan Paulus bahwa bagi dia untuk darahnya, dalam arti kalaupun ada suatu pengorbanan dari dirinya, darahnya, nyawanya. Darah itu berkaitan erat dengan nyawa. Firman Tuhan berkata dalam darah itu ada nyawa. Dan Paulus ngomong, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Di sini Paulus memberikan sebuah teladan tentang pengorbanan, bahwa bukan lagi kita berada dalam kuk untuk mempersembahkan binatang-binatang kepada Tuhan dan kemudian mengakhiri ritual itu dengan mencurahkan anggur di atasnya. Enggak,
Tapi Paulus di sini memberi teladan tentang berkorban dalam arti memberi hidup kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan di sana, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan tubuh di sini bukan berarti mempersembahkan manusia, memberikan korban manusia atau memberikan potongan-potongan tubuh manusia, enggak ya. Dikatakan di sini memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan ngomong tentang menghilangkan nyawa dan mempersembahkannya kepada dewa atau kepada Tuhan, bukan mempersembahkan diri kita yang hidup ini, membawanya kepada kekudusan, membawanya kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang Paulus sedang sampaikan di sini. Paulus sedang menyampaikan bahwa kalian yang dalam ayat sebelumnya diajarkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu sebagai korban bakaran. Ayat yang ke-17 dikatakan kan Paulus itu mengumpamakan darahnya sebagai korban curahan. Dan korban curahan itu dicurahkan pada apa? Pada korban bakaran. Dalam imamat tadi kita baca. Dan korban bakaran itu yang dimaksud dalam ayat 17 ini korbannya siapa? Persembahannya siapa? Persembahannya jemaat di Filipi. Dan di sana Paulus ngomong, ketika kamu mengerjakan keselamatanmu, ketika kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan, lakukan itu dengan takut, lakukan itu dengan gentar, dan lanjut dalam ayat yang selanjutnya, lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Walaupun itu tidak enak rasanya. Dalam Filipi pasal yang pertama, di ayat yang terakhir Paulus ngomong di ayat yang ke-28, ayat 29, dikatakan di sana tentang menderita bagi Tuhan, bergumul bagi Tuhan. Itu sesuatu yang tidak enak. Tapi lakukan itu dengan takut, dengan gentar, lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan, dan bahkan bersukacitalah. Bersukacitalah bukan hanya sukacitanya Paulus, tapi ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kamu harus bersukacita. Nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh berbantah-bantah, harus bersukacita. Demikian seharusnya hidup kita ini kita bawa pada Tuhan sebagai persembahan. Dalam imamat tadi pasal 23, ayat 23 dikatakan bahwa korban-korban itu untuk apa sih? Untuk menyenangkan Tuhan. Hidup ini pun kiranya kita bawa untuk kita boleh menyenangkan Tuhan. Bukan mencari keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Paulus sudah bahas itu dalam ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Allah yang mengerjakan, bahwa kita tidak bisa. Kita diselamatkan ini dalam kasih karunia oleh iman. Bukan hasil usaha. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, ayo kita giat. Kita giat dalam mengerjakan keselamatan kita. Memberikan hidup kita sebagai persembahan. Persembahan yang tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, kiranya Roh Kudus yang boleh menguatkan kita, memampukan kita. Kiranya Tuhan boleh menganugerahkan sukacitanya kepada kita dalam kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami bahwa kalau kami masih hidup, selayaknya hidup ini kami bawa sebagai korban bakaran. Selayaknya hidup ini kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk kesenangan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan. Dan walaupun di sana
kami temukan penderitaan dan pergumulan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, supaya justru dalam saat-saat yang berat yang kami rasakan, kami dikuatkan, bahkan kami bersukacita di dalamnya. Bersukacita karena kami tahu bahwa kasih karunia Allah, keselamatan yang dari Allah, telah menyiapkan sesuatu yang sangat indah, yang lebih dari yang dunia ini tawarkan. Di sana, sukacita kami kiranya tidak berdasar pada apa yang membuat dunia daging bersukacita, tapi sukacita kami berdasar pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, sukacita surgawi. Kesenangan kami temukan dalam kami menyenangkan Tuhan kami. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.